Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, saya Aidil Mahmuda Nasution dari kelas Teknik Sipil 5C Politeknik Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pekerjaan struktur bawah menggunakan pondasi tiang pancang dengan metode hidrolik static pile driver. Apa itu yang dimaksud dengan pondasi dalam? Pondasi dalam adalah jenis pondasi yang ditanamkan lebih dalam ke dalam tanah, biasanya lebih dari 3 meter, untuk memindahkan beban bangunan ke lapisan tanah yang lebih kuat dan stabil, yang mungkin terletak jauh di bawah permukaan. Pondasi jenis ini sangat penting ketika tanah di permukaan memiliki daya dukung yang lemah, rentan terhadap erosi, atau ketika ada beban struktural yang sangat besar yang memerlukan penopang yang lebih dalam dan kokoh. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pondasi dalam. Yang pertama itu adalah pondasi bore pile. Pondasi bore pile adalah pondasi dalam berbentuk tiang silinder yang dibaut dengan cara mengebor tanah secara vertikal, lalu lubang bornya diisi dengan tulangan besi dan dicor beton. Kemudian yang kedua ada pondasi tiang pancang. Jadi pondasi tiang pancang ini adalah jenis pondasi dalam yang terdiri dari tiang panjang beton, baja atau kayu yang ditancapkan jauh ke dalam tanah untuk menyalurkan beban struktur bangunan ke lapisan tanah keras yang lebih dalam. Kemudian ada dua alat cara pemancangan, yaitu yang pertama itu adalah metode drop hammer. Drop hammer adalah alat pemancang tiang yang bekerja dengan menjatuhkan beban berat hammer dari ketinggian tertentu untuk menancapkan tiang pancang ke dalam tanah. Alat ini biasanya berbentuk balok atau silinder besar dengan berat bervariasi antara 250 hingga 1.500 kg. Tergantung pada kebutuhan proyek. Tiang pancang yang digunakan bisa terbuat dari beton precast, baja, atau material komposit yang dikenal sebagai paku bumi karena kekuatannya dalam menahan beban bangunan. Kemudian yang kedua ada hydraulic static pile driver. Hydraulic static pile driver adalah alat berat yang digunakan untuk memancang tiang pondasi ke dalam tanah menggunakan tekanan hidraulik. ASPD bekerja dengan sistem statis sehingga tidak menghasilkan getaran atau kebisingan yang signifikan. Alat ini sangat ideal untuk proyek di area perkotaan atau lingkungan sensitif seperti dekat permukiman, rumah sakit, atau bangunan bersejarah. Kemudian ada beberapa alat berat digunakan untuk pemancangan menggunakan alat hidrolik static pile driver ini. Jadi yang pertama itu adalah alat berat ASPD, hidrolik static pile driver, yang kedua truk muatan, yang ketiga mobil crane, yang keempat eskavator, yang kelima itu dump truck. Kemudian SDM-nya itu ada project manager, di bawahnya site engineer, di bawahnya surveyor, di bawahnya operator mesin hidrolik. Baiklah, kita langsung ke metode pelaksanaannya saja. Jadi yang pertama itu adalah pekerjaan pembersihan lahan sebelum pemancangan. Jadi manfaat utama pembersihan lahan untuk pemancangan antara lain adalah memastikan alat pemancang berdiri pada permukaan yang rata dan aman, memudahkan penempatan tiang sesuai koordinat, serta mempercepat jalannya pekerjaan tanpa hambatan dari kondisi lahan yang kotor atau tidak rata. Kemudian pemilihan tiang pancang. Jadi manfaat utama pembersihan lahan untuk pemancangan antara lain adalah memastikan alat pemancang berdiri pada permukaan yang rata dan aman, memudahkan penempatan tiang sesuai dengan koordinat, serta mempercepat jalannya pekerjaan tanpa hambatan dari kondisi lahan yang kotor atau tidak rata. Kemudian setelah dipilihnya tiang pancang, kemudian melakukan pengerjaan menetapkan titik koordinat. Jadi sebelum pelaksanaan pemancangan tiang menggunakan alat hidrolik static pile driver atau SPD, langkah awal yang sangat penting adalah menentukan titik koordinat lokasi pemancangan dengan tepat. Pekerjaan pemancangan setelah semua titik koordinat ditentukan dan alat serta material siap, maka pekerjaan pemancangan dapat kita mulai. Untuk pekerjaan awalnya itu adalah pemberian nomor tiang menggunakan cat. Jadi QC-nya ini bertugas untuk memeriksa nomor sesuai urutan dalam drawing
kedua, cat tidak mudah lentur, tetap terbaca hingga akhir pekerjaan. Kemudian yang ketiga, tiang diperiksa visualizer, tidak ada keretakan awal. Kemudian ketiganya, memastikan semua pekerjaan menggunakan masker, sarung tangan, dan rompi reflektif. Kemudian yang kedua, area pengecetan diberi pembatas agar tidak mengganggu lalu lintas alat berat. Kemudian yang ketiga, pastikan lantai kerja kering agar tidak licin saat pekerja melakukan marking. Kemudian setelah itu dilakukannya pekerjaan pemosisian tiang pancang. Untuk QC-nya itu, yang pertama itu melakukan pemeriksaan titik koordinat sesuai dengan as bangunan total section atau teodolit. Kemudian yang kedua, tiang tidak rusak atau tergores saat pengangkatan. Kemudian yang ketiga, panjang tiang dicocokkan dengan daftar kebutuhan file plan. Untuk ketiganya, memastikan semua operator kren wajib berlisensi. Kemudian yang kedua, signal wajib pakai rompi warna berbeda. Kemudian setelah itu dilakukan penjempitan tiang oleh clamping unit. Untuk QC-nya akan memeriksa tiang tidak bergeser saat clamping aktif. Kemudian yang kedua, permukaan tiang dicek agar tidak ada kerusakan akibat tekanan klem. Kemudian yang ketiga, catat jenis tiang, ukuran, dan posisi sebelum melakukan press in. Kemudian ketiganya akan memastikan operator dilarang tinggalkan control panel saat clamping berjalan. Kemudian yang kedua, semua pekerja menjauh minimal 3 meter dari tiang saat penjempitan. Pekerja wajib gunakan helm, sepatu safety, dan sarung tangan seperti yang ada di gambar di samping ini. Kemudian setelah melakukan pengerjaan pengecekan verticality. Jadi sebelum dilakukan penekanan dilakukan pengecekan verticality. Untuk QC-nya itu akan memeriksa pengukuran verticality dilakukan di dua sisi tegak lurus. Kemudian yang kedua, deviasi kemiringan maksimal itu 1%. Kemudian yang tiga, hasil pengecekan dicatat setiap 4 meter penetrasi. Kemudian ketiganya akan memeriksa pemeriksaan verticality, wajib gunakan safety harness bila akses di ketinggian. Kemudian yang kedua, jangan lakukan pengecekan saat kren sedang bergerak. Kemudian hindari berdiri sejajar dengan arah tiang seperti yang ada di gambar samping kita ini. Kemudian setelah dilakukan pengecekan verticality, baru dilakukannya proses penekan press in. Jadi QC-nya itu akan memeriksa semua catatan tekanan hidrolik setiap interval 0,5 meter. Kemudian kecepatan penetrasinya maksimal itu 2 cm per detik. Kemudian jika tiang miring, hentikan penekanan dan lakukan koreksi. Kemudian ketiganya itu memeriksa panel ASPD, harus dicek grounding listrik sebelum digunakan. Kemudian yang kedua, operator gunakan plug bila terkena tekanan hidrolik menimbulkan kebisingan. Kemudian yang tiga, jaga jarak aman minimal 5 meter dari alat seperti yang ada di gambar samping kita ini. Kemudian setelah itu dilakukan penyambungan tiang menggunakan las. Jika tekanan belum memenuhi kebutuhan, maka dilakukan penyambungan pada tiang yang biasanya disebut itu dengan middle. Jadi bottom itu ada di bawah tiang pancang yang pertama, itu berbentuk runcing. Kemudian yang kedua itu middle, dia tidak berbentuk, dia tidak ada runcingnya. Biasanya di ujungnya itu ada beberapa flank untuk melakukan pengelasan. Jadi QC-nya itu akan memeriksa pengelasan 2 layer, diuji visual dan hammer test. Kemudian yang kedua, hasil sambungan tidak boleh ada porositas. Kemudian yang ketiga, setelah las permukaan dibersihkan dan dicat anti karat. Kemudian ketiganya, selalu memeriksa welder wajib sertifikat juru las. Kemudian APD las lengkap, masker las, sarung tangan tahan panas. Kemudian yang ketiga, sediakan APAR atau alat pemadam api ringan di dekat area kerja. Jadi setelah dilakukannya penyambungan menggunakan las, dilanjutkan lagi penekanan tiang. Jadinya QC-nya itu akan mencatat, QC-nya akan memeriksa tekanan akhir final set pada kedalaman target. Kemudian yang kedua, cek kesesuaian kedalaman dan dengan gambar rencana. Kemudian yang tiga,
Jika tekanan akhir tidak tercapai, laporkan untuk dianalisa lebih lanjut. Kemudian ketiganya selalu mengawasi operator dalam melakukan komunikasi saat HP menekan tiang. Kemudian yang kedua, pekerja tetap berada di luar radius bahaya. Kemudian yang ketiga, alat harus dicek oli dan hidrolik tiap shiftnya. Kemudian yang ke-8 itu, setelah itu dilakukan cutting pada tiang atau pemotongan pada sisa tiang. Jadi QC-nya itu akan memeriksa elevasi potongan sesuai dengan 2 cm dari rencana. Kemudian yang kedua, hasil potongan rata bebas retak. Kemudian yang ketiga, kepala tiang diproteksi dengan semen mortar atau cover sesuai dengan desain. Kemudian ketiganya itu akan memeriksa mengawasi gunakan safety shield dan sarung tangan. Kemudian yang kedua, area kerja diberi pembatas untuk percikan api. Kemudian yang ketiga, operator cutting tidak boleh bekerja sendirian, wajib ada pendamping. Setelah itu dilakukannya pekatingan file, dilakukan monitoring tekanan dan kedalaman. Jadi untuk QC-nya itu semua data tekanan dicatat dalam file log sheet, kemudian data dibanding dengan kapasitas desain, kemudian perekod ditandangi QC engineer dan supervisor. Setelah itu pekerjaannya dilanjutkan dengan pengecekan ulang titik yang telah dipancang. Jadi setelah semua tiang pancang telah dipancang, dilakukan lagi pengecekan ulang titiknya. Kemudian untuk QC-nya akan memeriksa posisi tiang diperiksa sesuai dengan koordinat desain. Kemudian yang kedua, elevasi kepala tiang diukur agar seragam. Kemudian hasil pengukuran didokumentasi sebagai data kontrol. Yang keempat, koreksi dilakukan segera bila ada penyimpangannya. Untuk ketiganya selalu mengawasi surveyor wajib menggunakan APD lengkap, helm, rompi, sepatu safety. Kemudian yang kedua, area pengecekan dipasang rambu pengaman agar tidak dilalui pekerja lain. Kemudian yang ketiga, pastikan alat ukur total session, theodolite, water pass ditempatkan pada posisi stabil. Kemudian yang keempat, surveyor menjaga jarak aman dari alat berat yang masih beroperasi. Kemudian berikut ini saya akan menampilkan sebuah visualisasi pekerjaannya langsung di lapangan menggunakan alat hidrolik static pile driver. Hal yang harus teman-teman perhatikan dalam pengawasan atau pelaksanaan HSPD file. Yang pertama, pastikan dan tentukan titik pancang. Kedua, cek material sesuai spesifikasi dan tidak ada cacat. Yang ketiga, setting alat HSPD. Keempat, angkat tiang pancang. Yang kelima, tempatkan tiang pancang tidak jauh dari alat HSPD. Hal ini untuk menghindari terjadinya retak ataupun kerusakan pada tiang pancang jika ditempatkan terlalu jauh. Yang keenam, posisikan tiang pancang sesuai dengan titik pancang. Yang ketujuh, cek verticality dengan nivo yang berada di titik pancang. Yang kedelapan, kontrol verticality secara visual. Yang kesembilan, cek kembali verticality tiang setiap 2 meter. Yang ke-10, gunakan data soil test untuk menentukan kedalaman tiang. Soil test bisa berupa sondir ataupun boring.
Yang ke-11, jika kedalaman tiang belum tercapai, sambung kembali tiang dengan tiang selanjutnya. Atau gunakan doli untuk mendorong tiang yang sudah dipancang agar mencapai tanah keras. Yang ke-12, cek tekanan pada manometer sudah sesuai dengan desain atau belum. Hal ini digunakan untuk menentukan kapan berhentinya pemancangan. Telah selesailah metode pelaksanaan pemancangan menggunakan alat ASPD ini. Kemudian dilanjutkan pekerjaan untuk melakukan pengujian PDA test. Jadi sebelum dilakukannya pengujian PDA test, dilakukannya pengerjaan persiapan grouting. Jadi apa sih itu grouting? Jadi grouting ini adalah metode perbaikan struktur beton dengan cara mengisi retakan, rongga atau celah menggunakan campuran berbahan dasar semen. Dalam pekerjaan pondasi grouting dilakukan pada kepala tiang pancang sebelum dilakukannya PDA test. Kemudian untuk metode pelaksanaan persiapan grouting itu adalah yang pertama itu penggalian pile head, kemudian yang kedua pemeriksaan awal pile head, kemudian pemasangan backing seperti yang ada di gambar kita ini, kemudian yang keempat persiapan dan pencampuran material, kemudian yang kelima pengecoran pengisian grouting seperti yang ada di gambar ini, kemudian yang keenam dilakukannya curing atau perawatan. Baiklah, langsung saja kita mulai metode pelaksanaan pengujian PDA test. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita melakukan pemeriksaan awal tiang. Jadi kepala tiang ini diperiksa dahulu untuk memastikan kondisinya rata, tidak retak dan bebas dari sisa beton atau kotoran. Kemudian dilakukannya pemasangan alat sensor. Jadi dua pasang sensor aklemeter dan strain tersebut dipasang secara berseberangan pada kepala tiang seperti yang ada di gambar pojok atas kanan kita ini. Dia berseberangan untuk pemasangan alat sensornya ini. Kemudian setelah alat sensornya telah terpasang, dilakukan pengampasan kepala tiang dengan bantuan alat ASPD ini seperti yang ada di gambar kita ini. Jadi setelah pengampasan tiang telah dilakukan, kemudian pencatatan data lapangan. Jadi data ditampilkan secara real time dalam bentuk grafik gaya kecepatan dan tegangan terhadap waktu. Operator memastikan data yang dihasilkan stabil, jika tidak sesuai tumbukan diulang. Jadi kalau misalnya data tidak sesuai, boleh dilakukan pengulangan pengepasan kepala tiang di setiap 2 meter, 2 meter, 2 meter di setiap 2 meternya. Berikut saya akan menampilkan visualisasi pekerjaan pengujian PDA test langsung dari lapangan. Berikut ini videonya.
8 mili. Wis. Karena kan ini kan ada friction ya, gelombangnya kelihatan friction juga. Itulah video pengujian PDA test. Baiklah, telah selesai pembahasan saya mengenai metode pekerjaan pemancangan menggunakan alat hidrolik static pile driver dan pengujian menggunakan PDA test. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh silakan komen di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.